他者の痛みを知るからこそジンは最高の王なのだ。 Halo minasan, kembali lagi di channel Main Nime. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Record of Ragnarok Season 3 episode 3. Dan kalau kalian tidak suka spoiler, bisa skip video ini ya. Enjoy to video. Di awal episode diceritakan tentang sebuah makhluk yang telah muncul dalam berbagai wujud di mitologi dan catatan kuno Cina. Dalam cerita gunung dan laut, makhluk ini digambarkan sebagai monster berkepala banteng, memiliki 4 mata dan 4 tangan. Dalam cerita atau kisah aneh lainnya, ia disebut sebagai dewa perang, berkepala perunggu atau bajaya memakan logam dan batu. Namun bagi rakyat negara Qi, makhluk ini dipuja sebagai dewa militer. Konon, ia adalah pencipta 5 alat perang, crossbow, pedang, halberd, tombak, dan zirah. Namun semua itu hanyalah sekadar mitos, dan kenyataannya tidaklah demikian. Di Cina, makhluk tersebut adalah dewa, iblis yang menentukan siapa yang layak menjadi raja di China. Dengan demikian, para raja di sana sejatinya bukanlah raja yang sesungguhnya. Makhluk itu dikenal dengan nama Dewa Iblis Keiyu. Dalam catatan sejarah, pada tahun 220 tahun, Qin berhasil menyatukan seluruh daratan Cina. Setelah itu, Qin mengembara ke timur dan seorang diri mendaki Gunung Tai di sana. Ia melakukan ritual yang hanya diperbolehkan bagi mereka yang sudah mendapat perintah dari surga. Ritual Feng dan Shan, sebuah persembahan bagi Keiyu, sang dewa militer. Namun tak seorang pun mengetahui bagaimana ritual itu dilakukan. Lalu, apa yang telah terjadi di puncak Gunung Tai itu? Satu-satunya orang yang mengetahui kebenarannya hanyalah Qin Shi Huang sendiri, dan kini kebenaran itu diperlihatkan. Di puncak Gunung Tai, Qin Shi Huang berjalan menuju sebuah tempat sambil membawa sebuah peti. Di sekelilingnya, banyak tengkorak manusia berserakan. Qin pun tiba dan mendekati makhluk yang berada di tempat itu. Terlihat makhluk tersebut tengah melahap manusia, seolah telah lama menanti kedatangannya. Ia lalu bertanya, apakah Qin adalah Raja Qin yang telah menaklukkan 6 negara? Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Demon God Qiyu. Qiyu tampak terkejut melihat Qin masih begitu muda, lalu memujinya sebagai sosok yang berani. Karena para raja sebelum Qin pasti akan bersujud di depannya. Ia tertawa dan mengatakan tidak keberatan meski Qin tidak bersujud kepadanya. Namun kemudian Qiyu memerintahkan untuk memberikan 10.000 rakyat Qin dan bersujud kepadanya. Maka ia akan mengangkat Qin sebagai kaisar, raja di atas segala raja. Qin pun memahami bahwa yang dimaksud adalah sebuah persembahan. Ia telah menyiapkan persembahan untuk makhluk tersebut. Sang makhluk tampak senang, mengira Qin cukup cerdas untuk mengetahui apa yang ia inginkan. Qin lalu melemparkan persembahan itu ke hadapan makhluk itu. Dan terbuka, sang makhluk menyadari ada sesuatu yang janggal. Setelah diperiksa, ternyata isi persembahan itu bukan manusia. Sang makhluk bertanya kepada Qin, apa maksud semua ini? Itu hanyalah patung tanah liat. Dalam amarahnya, makhluk itu menghancurkan patung tersebut. Qin lalu menggenggam tanah di tangannya dan berkata bahwa tanah dari Qin adalah yang paling lezat. Menyuruh sang makhluk tersebut memakannya sampai puas. Makhluk tersebut pun mencobanya, namun rasanya tidak enak. Ia langsung memuntahkannya dan meludah ke hadapan Qin. Makhluk itu berkata bahwa Qin masih belum sadar. Tanpa izinnya, Qin tidak akan bisa menguasai China. Selama ini, raja sebelumnya tunduk kepadanya. Jika Qin ingin menjadi raja Cina, maka ia juga harus berlutut seperti raja sebelumnya. Qin dengan tegas menolak. Dari wajah, suara, dan sikap makhluk itu membuat Qin sama sekali tidak berniat berlutut pada sosok mengerikan sepertinya. Baginya, mati jauh lebih baik daripada harus bersujud. Murka makhluk itu tersinggung karena omongan Qin berani menentangnya dengan perkataannya kepada seorang dewa. Namun Qin membalas dengan penuh kepercayaan diri, mengatakan bahwa makhluk itu bukan dewa, melainkan sekadar monster pemakan manusia. Lalu Qin pun menegaskan bahwa para raja sebelum dirinya bukanlah raja. Ia akan mengalahkannya dan menjadi raja pertama yang sesungguhnya. Amarah makhluk itu pun
meledak kepada Qin. Lalu mereka bertarung sampai mati. Qin Shi Huang melawan Qi Yu selama 6 hari penuh. Pada akhirnya Qi Yu dikalahkan oleh Qin Shi Huang. Sejak saat itu, sejarah Cina berpindah ke tangan Qin Shi Huang 28 tahun kemudian. Qin kembali melakukan ritual Feng dan Shan di puncak Gunung Tai dan menyandang gelar Qin Shi Huang. Adegan pun beralih kembali ke arena, melanjutkan pertarungan antara Qin dan Hades. Sebelumnya, Qin berhasil menghempaskan Hades dengan dorongan senjatanya sendiri, menghantamkan Hades ke dinding arena hingga dadanya terluka parah. JLL terpukau melihat pemandangan tersebut. Sang Mik pun tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ia hampir tak percaya Qin mampu menghempaskan Hades. JL bertanya pada Hile tentang apa yang sebenarnya terjadi dan teknik apa yang baru saja digunakan. Qin Hild pun menduga bahwa itu adalah teknik yang disempurnakan Qin di tengah pertarungannya melawan Q. Teknik tersebut merupakan seni bela diri tingkat tertinggi yang menggabungkan 5 gaya bertarung berbeda dan oleh Qin dinamai KU. Ares yang melihat hal itu pun sangat terkejut karena teknik tersebut sama persis seperti saat dirinya dibanting oleh Qin. Tanpa Ares sadari, Qin telah menjatuhkannya dengan cara itu, dan kini Qin melakukan hal yang sama pada Hades. Ares pun bertanya-tanya, sebenarnya teknik apa yang mampu membuat Hades terpental sejauh itu? Menurut pengamatan Hermes, Qin menepis serangan Hades, lalu langsung membalikkan energi serangan tersebut kembali ke Hades. Jika hanya diucapkan, hal itu terdengar mudah. Namun untuk melakukannya bahkan bagi manusia dewa belum, tentu ada yang mampu melakukannya terhadap Hades. Ares pun menyimpulkan bahwa Hades barusan menerima serangannya sendiri. Tak lama kemudian, Hades berusaha bangkit kembali. Qin pun bertanya apakah Hades masih ingin bertarung. Keduanya kembali saling berhadapan, membuat semua orang terkejut melihatnya. Hades lalu menanyakan namanya, memastikan apakah dia benar Qin Shi Huang dan meminta Qin menjawab pertanyaannya. Menurut Qin, apakah arti seorang raja itu? Qin menjawab bahwa raja adalah sosok yang tidak pernah ragu, tidak pernah mundur, dan tidak pernah bergantung pada orang lain. Seorang raja selalu berdiri paling depan sebagai pemimpin rakyatnya. Itulah arti raja menurut Qin. Hades yang mendengar jawaban itu pun kaget. Lalu tiba-tiba Hades tertawa terbahak-bahak. Ares dan Hermes pun sangat terkejut karena mereka jarang bahkan hampir tidak pernah melihat Hades tertawa sekeras itu. Qin sendiri merasa heran, namun justru ikut tertawa bersamanya. Keduanya pun tertawa bersama. Tawa itu membuat para penonton dan si Mik kebingungan. Qin lalu bertanya, apa sebenarnya yang lucu? Hades menjawab bahwa Qin mengingatkannya pada seseorang yang sangat ia kenal. Qin pun membalas, benarkah demikian? Hades menegaskan, ya orang itu lebih mulia dari dewa manapun, lebih tegar dari siapapun, dan merupakan dewa yang paling layak menyandang gelar raja. Dia adalah adik Hades sendiri, Poseidon, sang raja lautan. Hades lalu bersumpah atas nama Poseidon. Sebagai seorang kakak, ia tidak akan menyerah kepada raja manusia. Setelah itu, Hades mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, membuat semua orang terkejut dan bertanya-tanya, kuda-kuda apa yang ia gunakan. Hades bersiap menyerang dengan kuda-kuda Teksebuchi. Itu bukanlah posisi biasa, melainkan kuda-kuda khusus yang terkenal akan ketangguhan penggunaan tombaknya. Serangan ini bukan tusukan, melainkan cara sejati menggunakan tombak dengan seluruh kekuatan. Hades, serangan dahsyat pun dilancarkan. Qin berusaha menahan dan kembali membalikan serangan Hades menggunakan Chiyu dalam wujud Zirahing Heavenly Hand of Defense. Gal sampai bersemangat melihatnya. Sebaliknya, Ares panik karena tahu Qin akan kembali membalikan serangan Hades. Namun Hermes justru ragu akan hal itu, membuat Ares terkejut. Serangan Hades pun menghantam Qin dan berhasil ditahan. Namun ternyata serangan itu belum berakhir. Hades melangkah maju, memegang bagian depan gagang tombaknya, lalu menambah tekanan serangannya sambil menyuruh Qin menerima semuanya. Qin masih mampu menahannya. Ares yang melihat hal itu semakin panik, yakin bahwa setelah ini
Jin akan kembali membalikkan serangannya. Namun serangan Hades masih belum selesai. Hades terus meningkatkan tekanan kekuatannya hingga membuat Jin mulai kewalahan. Ares pun menyadari bahwa kekuatan serangan Hades kali ini terlalu besar untuk bisa dikembalikan. Hades menegaskan bahwa dirinya adalah Raja Alam Baka. Hades, serangannya terus diperkuat hingga membuat Jin hampir terjatuh. Hades terus menambah daya hancur serangannya, bahkan sampai tubuhnya terangkat ke udara akibat tekanan kekuatan itu. Akhirnya Jin terhempas dan jatuh. Semua orang pun terkejut melihatnya. Setelah itu, Hades melangkah mundur. Gal dan Hilde pun terkejut melihatnya. Hades kemudian menepis debu yang menyelimuti tubuh Jin, dan terlihat Jin tergeletak di tanah. Para kaisar pun dibuat terkejut. Simic mengira Jin telah tewas. Namun tiba-tiba Jin memuntahkan darah, tanda bahwa ia masih hidup. Hades pun cukup terkejut melihat Jin masih bernapas. Jin lalu berusaha bangkit. Saat itu ia menyadari tubuhnya telah berlumuran darah. Hades menatapnya dan bertanya apakah Jin masih ingin melanjutkan pertarungan. Perlahan, Jin melepas penutup matanya. Semua orang pun terkejut melihatnya. Para kaisar segera memberi penghormatan. Jin lalu berkata kepada Hades, "Sekarang kita bisa melanjutkan." Lagi Raja Neraka, Jin pun mengambil kuda-kudanya. Melihat itu, Hades merasa kagum. Meski telah menerima serangannya, Jin masih mampu tersenyum dan itulah sosok raja yang Hades harapkan. Tanpa ragu, Hades kembali menyerang. Serangan kali ini kembali berupa tusukan beruntun. Jin terus menghindari setiap serangan tersebut. Gal berkata bahwa luka yang diterima Jin pasti membuatnya kelelahan, sehingga ia hanya bisa bertahan dan menghindar. Namun, Hild menolak anggapan itu. Menurutnya, Jin sedang menunggu celah untuk kembali menggunakan tekniknya. Gal pun kaget mendengarnya. Kembali ke arena pertarungan, Hades terus melancarkan serangan tanpa henti. Lalu ia menghentikan serangannya sejenak dan bersiap mengeluarkan jurus baru. Hades menyuruh Jin menahan serangan ini, Yangi Yashibuchi. Smasher of Earth Persephone Titan, serangan itu kembali menghantam Jin dan Jin menahannya. Seperti sebelumnya, setelah serangan mengenai Jin, Hades terus menambah tekanan pada senjatanya. Jin terlihat kembali kerepotan. Gal pun mengira Jin akan kalah kali ini. Begitu juga dengan Ares. Namun, saat menahan serangan Hades, Jin menarik napas dalam-dalam lalu melepaskan hembusan udara. Ketika hembusan itu mengenai lengan Hades, Hades pun kaget. Kesempatan itu membuat Jin berhasil membelokkan serangan. Hades dan Hermes sama-sama terkejut karena tenaga Hades tiba-tiba menghilang. Jin kemudian menarik tombak Hades dan mengangkatnya hingga ujung tombak itu mengenai tangan Hades. Jin lalu memunculkan Kai Yu dalam wujud zirah dan mengangkat Hades lebih tinggi dengan senjatanya. Kemudian menggunakan jurus Heavenly Hand of Defense. Serangan itu membanting Hades ke tanah hingga ia memuntahkan darah. Sang Mike pun terkejut karena Jin bukan hanya mampu menahan serangan Hades, tetapi juga membalasnya. Jin kembali menyerang. Namun Hades saat itu tertutup debu tebal sehingga tidak terlihat. Tiba-tiba dari balik kabut, Hades menyerang Jin, tetapi serangan itu berhasil dihindari. Jin melompat ke belakang Hades. Terlihat bahwa Hades mulai kelelahan. Ia pun kebingungan, tidak memahami bagaimana Jin bisa membelokkan serangannya. Saat Jin melihat luka di tubuh Hades, tiba-tiba Jin merasakan kesakitan. Jin menahannya, membuat Hades kebingungan melihat reaksinya. Namun Jin segera bersiap kembali dan mengatakan kepada Hades bahwa pertarungan mereka masih jauh dari kata selesai. Jin langsung melancarkan serangan ke arah Hades. Hades cukup terkejut karena Jin memilih menyerang lebih dulu. Ia pun bersiap membalas sambil berkata bahwa pertarungan serangan langsung adalah wilayah keahliannya. Lalu menyuruh Jin bersiap menerima kematian. Namun Jin kembali menyerang menggunakan hembusan anginnya dan serangan itu mengenai dada Hades. Hades kebingungan, tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Ia mencoba menyerang balik, tetapi Jin berhasil menghindarinya. Jin lalu menyerang dari bawah menggunakan Chiyo dalam wujud tombak. Serangan itu mengenai Hades dan membuatnya kesakitan hingga terhempas. Itulah jurus Mount Tai, Dragon Claw. Semua yang menyaksikannya terkejut. Serangan kuat Jin membuat Hades menderita luka parah di bagian perut, meninggalkan bekas luka besar. Para penonton manusia pun bersorak. Sementara itu, Ares tampak tak percaya dan bertanya pada Hermes, apakah Jin benar-benar manusia
Mengingat kekuatannya yang luar biasa, Hermes mengakui bahwa Qin memang tidak biasa. Zeus pun muncul dan menyetujui pendapat Hermes. Namun kini Hades telah menyadari sesuatu. Ares pun bertanya-tanya kepada ayahnya dari mana saja. Hermes sendiri belum memahami apa yang disadari Hades. Kembali ke arena, ternyata Hades menyadari bahwa kunci serangan Qin ada pada hembusan napasnya. Qin sebelumnya menyerang Hades dengan napasnya untuk menghantam titik inti kekuatan Hades. Dengan cara itu, jurus Hades pun terganggu. Hades mengakui bahwa teknik tersebut sangat hebat karena hanya dengan hembusan napas Qin mampu melakukan hal seperti itu. Qin pun mengatakan bahwa ia bisa melihat semua bintang yang ada di dalam diri Hades. Valkyrie Sasaki merasa heran bagaimana Qin bisa merusak jurus Hades hanya dengan napas. Sasaki kemudian menjelaskan bahwa di dalam setiap makhluk hidup terdapat aliran yang disebut Qi dan ada titik inti dari aliran tersebut. Bahkan serangan sekecil apapun, jika mengenai titik itu, akan merusak seluruh aliran Qi dan melemahkan kekuatan lawan. Dan sekuat apapun sebuah serangan, kekuatannya bisa dilemahkan oleh hembusan napas jika mengenai titik yang tepat. Namun menurut salah satu rekan Sasaki, hal itu mungkin dilakukan jika target tidak bergerak. Jika di tengah pertempuran akan susah, dikarenakan target terus bergerak, sehingga titik intinya pun ikut berpindah-pindah. Menurutnya, hampir mustahil melihat titik inti tersebut dan mengenainya dalam pertempuran nyata. Sasaki pun setuju. Ia bahkan sempat ingin mengatakan hal yang sama. Tetapi faktanya Qin benar-benar mampu melakukannya. Seolah telah menemukan cara khusus untuk itu. Rekan-rekan Sasaki lainnya pun sangat kagum. Bahkan ada yang rela melakukan apa saja demi bisa bertarung melawan Qin. Yang lain pun sama, terkesimanya dan ingin menghadapinya secara langsung. Valkyrie Sasaki sampai keheranan melihat orang-orang yang terobsesi pada pertarungan ini. Sementara itu, Gal masih kebingungan mengenai maksud titik inti dan aliran Qin karena penjelasan Qin terasa berbeda. Hilde pun menjelaskan bahwa titik inti itu disebut Qin sebagai bintang. Artinya, Qin menyerang bintang-bintang di tubuh musuh menggunakan hembusan napasnya untuk merusak aliran Qi lawan. Hal itu kemungkinan merupakan teknik rahasia Xie. Tak lama kemudian, Qin menggunakan Qiyu Crossbow Tortoise Triple. Gale masih belum sepenuhnya mengerti, tetapi menurutnya teknik itu terdengar sangat hebat. Namun, ada satu hal yang membuatnya heran jika Qin bisa melihat bintang-bintang di tubuh lawannya. Mengapa ia justru menutup matanya? Hilde menjelaskan bahwa ketika seseorang memperoleh kekuatan yang sangat besar, ia juga pasti kehilangan sesuatu sebagai gantinya. Itulah makna menjadi manusia. Mendengar itu, Gal terkejut. Tiba-tiba Qin tampak kesakitan. Hades pun bertanya apa yang terjadi. Gal terkejut melihat perut Qin karena tiba-tiba muncul luka yang mirip dengan luka yang sebelumnya Qin berikan pada Hades. Qin pun berkata bahwa inilah alasan ia membenci bertarung dengan matanya. Ia menambahkan bahwa rasa sakit ini pun tetap terasa. Lalu diperlihatkan kilas balik masa lalu Qin Shi Huang yang dahulu dikenal sebagai pangeran paling terkutuk sepanjang sejarah. Semua itu berawal pada tahun 260 dalam pertempuran Changping. Saat itu, Bai Qi, jenderal pasukan Qin, memerintahkan agar seluruh prajurit Zhou yang tertangkap dikubur semuanya. Menurut catatan sejarah, jumlah korban yang dikubur mencapai 450.000 jiwa. Pada tahun-tahun berikutnya, seorang anggota keluarga kerajaan Qin disandra di Zhou. Ia adalah Zichu, yang kemudian menjalin hubungan dengan seorang penari dari Zhou. Dari hubungan itu, lahirlah seorang anak di wilayah musuh. Anak itu kelak dikenal sebagai Qin Shi Huang Yingzheng. Namun pada tahun 257, Zichu kembali ke Qin sendiri. Saat itu, Yingzheng baru berusia 2 tahun dan ditinggalkan oleh ayahnya. Ibunya pun ikut meninggalkannya. Kemudian diperlihatkan para pasukan yang membahas keberadaan putra Pangeran Zheng, yaitu Qin Yang, hidup di Handan. Mereka bertanya kepada pemimpin mereka apa yang harus dilakukan. Sang pemimpin menjawab bahwa ia tidak mengenal Zheng. Pemimpin pasukan itu tak lain adalah Raja
Zhouxiang, yang saat itu menyerang Zhou dan ibu kotanya, bahkan mengorbankan negerinya sendiri. 5 tahun kemudian, adegan beralih ke pinggiran kota Handan. Terlihat Qin yang kini berusia 7 tahun, kembali dan melapor kepada penjaga. Setelah diizinkan masuk, penjaga itu mengeluh karena harus menjaga penjara Qin. Rekannya pun setuju dan berkata bahwa menjaga Qin adalah hal yang sia-sia. Penjaga tersebut mengancam Qin, mengatakan bahwa jika Qin dibebaskan, maka ia akan membunuhnya. Dengan terpaksa, Qin tersenyum dan mengucapkan, "Terima kasih karena telah menjaga tempat tinggalnya tetap aman." Qin pun melanjutkan langkahnya masuk. Penjaga itu merasa aneh melihat senyum Qin. Meskipun Zhou baru saja diserang oleh pasukan Qin, pemimpin Zhou tetap menahan Qin sebagai sandera. Qin diawasi dengan sangat ketat, dijaga agar tetap hidup, tetapi tidak dibiarkan hidup dengan layak. Semua itu terjadi bersamaan dengan hinaan dan kecaman dari masyarakat Zhou. Suatu hari, saat Qin hendak kembali ke tempat tinggalnya, tiba-tiba seorang wanita menunggunya. Wanita itu bertanya, "Apakah kau Yingzheng?" Qin membenarkannya. Wanita itu pun menatap Qin. Si wanita itu tidak menyangka Qin masih semuda itu. Qin pun bertanya siapa dirinya. Wanita tersebut lalu memperkenalkan diri, namanya Chunyan, pengurus sekaligus pengawal Qin. Ia menjelaskan bahwa sebagai pengurus, Chun berhak melakukan apapun terhadap Qin, bahkan dengan nada mengancam. Qin pun hanya membalas dengan senyum tipis palsunya dan berkata bahwa ia senang bisa berkenalan dengannya. Chun merasa heran karena Qin begitu sopan, namun ia tidak terlalu memikirkannya dan meminta Qin untuk mengajaknya berkeliling tempat itu. Saat memasuki salah satu ruangan, Chun terkejut karena ruangan tersebut sangat kotor dan buruk keadaannya. Menurutnya, tempat seperti itu memang cocok bagi orang buangan seperti Qin kemudian menawarkan minuman kepada Chun. Chun pun bertanya, "Usiamu 7 tahun kan?" Qin membalas dengan bertanya, "Apakah ada yang aneh?" Chun menjawab ada, dan ia tidak menyukainya. Menurut Chun, anak seusia Qin seharusnya menangis atau merengek ketika diancam. Namun Qin justru selalu tersenyum, dan itu terasa menyeramkan baginya. Qin terkejut mendengarnya dan segera meminta maaf. Untuk menghibur Chun, Qin pun menari. Chun merasa dirinya sedang diejek, tetapi Qin mengatakan tidak. Chun merasa muak lalu membuka jendela. Qin kebingungan dan bertanya apa yang akan ia lakukan. Chun berkata bahwa ia ingin membersihkan tempat itu dan Qin harus membantunya, karena ia tidak mau tidur di tempat yang kotor. Qin pun mengerti, dan mereka membersihkan ruangan itu bersama-sama. Sejak saat itu, dimulailah kehidupan mereka yang terasa seperti keluarga meskipun aneh. Adegan kemudian memperlihatkan Qin dan Chun sedang berbelanja di pasar. Saat itu, Chun menyadari Qin menatap makanan di salah satu lapak tanpa menjawab. Ketika dipanggil, Chun berkata kepadanya bahwa jika ia menginginkan sesuatu, seharusnya ia mengatakannya. Qin pun terkejut mendengarnya. Chun lalu membelikan makanan tersebut. Si penjual bertanya karena ia belum pernah melihat Chun di sekitar sana dan memuji kecantikannya. Ia juga bertanya apakah Chun benar-benar akan menghabiskan semua makanan itu sendirian. Namun ketika penjual itu melihat Qin yang berdiri diam, menunggu, ekspresinya berubah marah. Dan tiba-tiba memberi satu dagangannya untuk Qin dengan cara melemparkannya ke tanah. Qin tetap memasang senyum palsu seperti biasa, namun Chun yang menyadari hal itu langsung marah dan bersiap menyerang si penjual karena telah memperlakukan Qin seperti itu.